mulutmu harimaumu. Nah, tapi kalau misalnya di era sekarang ini katanya jarimu adalah harimaumu. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng sama aku Dana dan teman aku Zafa di sini. Kita mau ngobrolin apa nih? Kita bakal ngobrolin topik yang lagi ngetren banget nih sekarang. Apaan tuh? Apaan tuh? Kita bakal ngobrolin seputar new media. Ini sebuah isu yang lagi, bukan isu ya, ini sebuah topik ya. Lagi naik daun. Topik yang lagi naik daun ya. Lagi naik daun di kalangan mahasiswa tentunya, karena kebetulan kita memang ada mata kuliah new media studies ya, Zafa, ya, betul banget. Nah, kita kali ini udah bareng sama narasumber siapa ini ya? Narasumber kece banget. Kece banget pokoknya. Boleh disapa dulu. Boleh. Halo, ya selamat apa nih? Selamat malam, pagi, semuanya. Selamat pagi ya juga boleh ya. Mungkin perkenalan dulu gitu ya dari narasumbernya. Biar yang nonton tahu dong, siapa bisa Iya. cowok ganteng sendiri. Terbang nanti. Pegangin. Oke, yuk kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan ya, nama aku Muhammad Nur Faizin, bisa dipanggil Faiz saja. Faiz aja. Panggilnya Faiz aja. Ada ajanya gitu ya. Iya aja. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1. Alhamdulillah. Di mana? Ambil prodinya ilmu komunikasi juga. Oh, Ilmu komunikasi ya. Komunikasi. Oh, Semester di berapa? Di mana? Di mana? Itu rahasia aja. Semester berapa sekarang, Mas? Ya alhamdulillah baru semester 7. Oh, baru. Ini berarti Masih panjang gak sih? kayaknya ini calon-calon mahasiswa abadi nih ya. Iya, baru soalnya semester 7 itu baru gitu ya. Diselesaikan. Oke. Oke, semoga cepat selesai ya. Dan ini kita ngundang Mas Faiz Zin ini ya, Mas Faiz. Iya, Mas Faiz aja gitu ya. Kita mau ngobrolin seputar new media karena kebetulan Mas Faiz ini kan udah semester 7 ya, Zafa ya. Iya, ilmu komunikasi juga gitu ya. Tentunya pengetahuan tentang new media dan opininya itu nanti bakal. Gak usah diraguin lagi pokoknya. Aduh. Oke, mungkin Zafa Belajar lah ya. Iya. Kita masih mahasiswa jadi masih belajar ya. Masih belajar. Ini Zafa mau tanya apa nih Mas Faiz? Menurut Mas Faiz nih, new media itu bagaimana sih, dan mungkin teman-teman di sini itu banyak yang belum tahu dari new media sendiri itu apa gitu. Mungkin bisa dijelasin ke penonton semuanya. Ya, pada dasarnya itu kan new media itu kan muncul pada abad ke-20-an ya. Nah, itu kan awalnya kan adalah era disrupsi kayak gitu ya, era disrupsi di mana perubahan gitu ya dari media konvensional ya menuju era di mana media itu sudah masuk ke era digital seperti itu. Nah, mulai dari situ maka muncullah kemudian media-media baru seperti itu, mulai dari yang dulunya itu seperti televisi seperti itu. Nah, mulai sekarang ini apa, internet gitu kan, new media internet. Nah, itu adalah proses di mana dari abad ke-20-an itu, dari ke konvensional itu mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sekarang ini yang kita rasakan ini ya era new medianya ya itu internet gitu. Berarti peralihan dari konvensional ke yang terbaru gitu ya. Betul. New media, berarti media baru gitu Media ya. baru ya, artinya betul banget Zafa. Dan ini Zafa dan juga Mas Faiz mungkin ya, kita kan udah sama-sama tahu nih new media itu lebih ke internet ya, nanti banyak cabang sub-subnya di bawah-bawahnya, mungkin ada kayak sosial media, mungkin ada juga websitenya dan lain sebagainya. Nah, yang mau aku tanyakan dulu ini ya sama Mas Faiz ya, Mas Faiz punya sosial media apa aja? Ya, kalau aku sih mendalami itu aja, Instagram. Instagram ya, Instagram ya. Ini pasti anaknya Instagramable banget ada ya. Itu aja personal branding aja. Betul, penting banget guys, penting banget ya. Nah, ini yang di brandingkan apa nih di Instagram itu? Di Instagram itu ya terkait dengan bagaimana kayak aku karena suka dengan foto motret kayak gitu ya, di personal branding di situ ya suka motret kayak gitu, terus bikin ya tipografi kayak gitu. Terus bikin video-video pendek lah kayak gitu, 30 detik atau 15 detik kayak gitu, di Instastory Instagram kayak gitu. Ngomong-ngomong, pengikutnya berapa ini?
boleh di Pasti kali ya. berjeti-jeti gitu ya. Jeti kali ya. Ini kan itu ya, jangan didadakan, mending follow aja ya. Oh, boleh. Follow aja ya. Follow aja. Apa nih Instagramnya nih? @Faiz Muhammad, @Faiz MH triple M M M M M. Nah itu. Gimana coba lagi? Faiz MH M M M D. Nah, @Faiz MH MMMD. Nah ya nanti bisa ditulis di sini Iya. kali aja ya. Bisa banget nanti Betul. di follow. Oke, itu tadi satu Instagram. Mungkin ada yang lain lagi. Kalau misalnya yang lain sih enggak, kalau misal Twitter punya, tapi ya biasalah ya, kalau misalkan kebanyakan kan anak-anak Gen Z sekarang itu kan kalau Twitter itu kan buat apa? Sebagai bahan curhat ya. Makanya sambat semuanya di gitu. Twitter. Katanya kalau misalkan sambat di Twitter itu kan nggak ada itu ya, orang yang tahu gitu kan bodo amat kayak gitu. Nah itu juga sebagai salah satu juga gitu kayak mengungkapkan ekspresi kayak gitu di Twitter gitu. Terus kebanyakan kan orang kalau misalkan di Twitter itu kan tidak memakai ya Real akun gitu yang ya. kayak gitu. Pakai dalam tanda kutip fake. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian ini biasanya kan kalau anak muda zaman sekarang gitu ya Mas Faiz ya, banyak banget yang lagi banyak banget yang punya TikTok gitu lah. Jadi seleb TikTok dadakan bahkan banyak gitu loh. Jadi seleb juga. Ada ini jangan-jangan Mas Faiz nih. Gimana nih Mas Faiz nih? Kalau misalkan aku buat TikTok sih ada, tapi terkait dengan apa mendalami di TikToknya itu enggak cuma untuk ya mengkonsumsi sebagai TikTok itu ya hiburan aja gitu sih, sebagai media hiburan kayak gitu, scroll video kayak gitu ya, biar nggak udah tuh lah kayak gitu. Sebagai anak komunikasi kan katanya harus itulah ya, harus sering update itu, jangan sampai nanti udah gitu nggak tahu informasi apa gitu. Terus TikTok itu juga bisa buat mencari informasi yang teraktual kayak gitu, karena kan di era media sekarang itu video yang viral-viral itu kan viral itu cepet banget tuh ya. Nah itu Cepet banget naik daun gitu Iya. ya. betul sekali. Nah itu kalau misalkan di TikTok itu kan langsung bisa FYP itu ya. Nah itu. Tapi nanti di cross check lagi apakah benar kayak gitu terkait dengan informasi yang disampaikan itu kebenarannya itu emang real atau enggak, Atau gitu. hoax Harus gitu harus ya. di cross check lagi. Nah ngobrol soal tadi ya teraktual, tajam dan belum tentu terpercaya. Belum tentu. Karena kita eranya new media, gitu banyak ya. itu ya Masih harus manipulasi iya ya. banyak manipulasi dan kita harus cross check apakah Cross-check, itu memang betul. benar sebagai kita mahasiswa komunikasi gitu ya. Apalagi gitu ya, ada Oh, literasi betul banget. media. Ada literasi media juga, kita harus sering cross check. Di TikTok itu meskipun cepat banget ya penyebaran informasinya, tapi kita harus cross check gitu. Betul benar. Nah ngobrolin soal itu tadi ya, cross check kayak gitu, ada hoax, ada juga pokoknya kita harus jeli sebagai mahasiswa tentunya, ilmu komunikasi juga. Ngomong-ngomong soal itu ya Mas Faiz, gimana menurut Mas Faiz sendiri tentang dampak dari adanya new media ini? Entah itu dampak negatifnya mungkin atau dampak positif yang dirasakan sama Mas Faiz sendiri. Kalau dari aku ya yang udah dirasakan kayak gitu, tentunya dengan hadirnya era new media ini, era disrupsi kayak gitu, pasti semuanya akan mengalami dampak. Nah, itu kan pasti dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya adalah kita itu kebanjiran informasi. Nah, seringkali kita itu kebanyakan informasi yang masuk kayak gitu, dan itu bisa menimbulkan adanya informasi atau berita hoax kayak gitu. Nah, terus kemudian terkadang kita itu ketika melihat informasi itu nggak disaring kayak gitu, terus kita terbawa oleh adanya informasi yang ada gitu. Kayak misalkan pernah lihat di video gitu, like postingan ini maka kamu akan mendapatkan rezeki besok kayak gitu. Oh iya, Ada, nah, iya gitu. Bakal masuk surga juga. Nah, Aduh, pernah kan? Ya, nah kayak gitu. Pernah. Nah itu juga itu kan salah satu berita yang belum itu ya, belum tentu kebenarannya gitu, hoax kayak gitu. Nah karena itu adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya di media ini. Nah terus kemudian yang kedua itu kita
dengan adanya new media itu kita terkadang terlena, tertipu gitu. Ya gitu kan, Bukan cuma terlalu keenakan ya gitu, aja, sudah yang dimanjakan iya. sudah dimanjakan oleh adanya media ini. Seperti kayak misalkan kalau misalkan ngerjain ada PR mungkin, nah, atau ada tugas kayak gitu, dikit-dikit carinya referensinya di Google kayak gitu. ChatGPT gitu ya. Kamu salah satu pengguna ChatGPT pasti ini. Berarti ini udah banyak kan mahasiswa kayaknya sih. Nah itu sebenarnya boleh, tapi ya harus itu lagi ya, harus dikurangi. Kita harus tahu tupoksinya itu bagaimana gitu, jangan dikit-dikit selalu mengandalkan misal internet itu tadi, karena nanti ketika kita terlalu udah enak kayak gitu ya nanti kita nggak terasah pikirannya kayak gitu. Nah itu adalah salah satu dampak dari adanya media ini. Kemudian dampak yang selanjutnya itu, nah ketika ujian kayak gitu misalnya, nah kita kan sering kali kadang ketika ada ujian kayak gitu, nah kita nggak mengasah nih pikiran kita sendiri gitu, tapi kita mengandalkan adanya internet kayak gitu misalkan. Nah itu adalah suatu kebudayaan ya, tidak bisa dipungkiri itu dari adanya media ini. Nah, kemudian untuk dampak positifnya ya, dampak positif yang udah aku rasakan ya, yang pertama ya itu tadi gampang mengakses informasi kayak gitu. Ketika mau mencari informasi apa aja, nah aku mau ngasih dimanapun itu bisa kayak gitu. Nah kemudian yang kedua itu bisa mengungkapkan pendapat. Nah, itu bisa di sosial media apapun itu. Nah karena itu adalah kebebasan gitu ya. Bentar aku potong ya, Ya, boleh ya? Tapi itu pernah menyampaikan opini mungkin di Twitter atau di TikTok atau di Instagram gitu. Apalagi isu-isu sekarang yang lagi hangat kan politik nggak sih? Iya. Ya pernah juga, panas-panasnya ya, pernah juga kayak komen kayak gitu, tapi komennya yang positif gitu, nggak menimbulkan ya istilahnya perpecahan kayak gitu. Karena apalagi zaman sekarang ya udah mau hampir masuk ke 2024 ya, nah, itu takutnya kalau misalkan nanti kayak ya ikut komen nanti semakin panas kayak gitu kan. Nah, itu juga harus pintar-pintar kita juga gitu lah ya. Nanti kan bisa dilihat itu orang yang berkomentar itu kan juga harus memiliki attitude juga kayak gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ya adanya new media ini, kita gampang mengakses informasi ya, tentunya ya kita bagaimana sih untuk ini sebenarnya nggak tahu ya sebagai positif juga ada 50-50 lah ya, positif dan negatif gitu. Dengan adanya new media ini kan nantinya tentu kita udah dimanjakan nih. Nah tapi kan kita juga bisa mencari referensi, misalkan baca buku. Nah itu kan bisa pakai e-book kayak gitu kan di itu. Nah tapi dampak negatifnya juga dapat. Misalkan ketika kita terus-terusan baca di layar HP misalkan atau di laptop, nah itu nanti efek buruknya pada kesehatan mata kita. Nah itu yang ditimbulkan. Mungkin itu ya pengalaman yang aku dapatkan gitu dari hadirnya new media ini ya. Mungkin ada satu lagi kali ya dampak positifnya buat Mas Faiz kali ya, jadinya followers Instagramnya nambah. Nah, itu sih. Iya nggak sih, benar nggak? Setelah update konten-konten kayak gitu jadi banyak followers. Iya, tapi kalau misalkan sebenarnya follower itu bonus lah ya. Bonus. Terus tujuannya ya, itu apa itu? Ya, yang paling penting gitu. Yaitu tujuannya branding kayak gitu. Terus informasi apa sih yang ingin disampaikan kepada audiens? Nah tujuannya sebenarnya itu. Kalau misalkan masalah bonus, like itu kan itu mengikuti lah nanti gitu. Jadi kan jangan nanti pikirannya follower nggak nambah, udah bikin konten capek-capek, nah itu malah nanti nggak semangat kayak gitu bikin kontennya. Oke, berarti dari konten-konten Instagram itu nantinya bakal ada job-job gitu nggak sih yang masuk? Ya ada gitu. Berarti juga memancing rezeki juga gitu ya. Ini salah satu usaha ya. Betul. Jadi dampak positif dari new media sebenarnya ada juga ke ekonomi gitu. Mantap, sebagai mahasiswa udah punya sumber rezeki gitu ya. Dari Instagram loh, dari media new media itu gitu ya. Satu media. Belum lagi kalau misalnya punya semua media terus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, ini Mas Faiz.
remaja sekarang kan terutama mahasiswa udah banyak banget yang menggunakan media ya. Iya. Mungkin dari Mas Faiz yang udah lebih paham gitu mengenai new media juga ya, bagaimana sih tips supaya mereka itu cakap bermedia tapi nggak terpengaruh juga dampak negatif yang berlebihan kayak gitu Mas? Ya, tentunya itu ya, kita kan sebagai manusia itu kan dibekali punya kelebihan. Apa tuh? Wah, ya, Apaan tuh? pemikiran, ya, pemikiran. Oke. Nah, tentunya kita juga ada pepatah juga nih yang bilang katanya kan mulutmu harimaumu. Harimaumu. Nah, tapi kalau misalnya di era sekarang ini katanya jarimu adalah harimaumu. Oh gitu ya? Iya. Sekarang ada ya? Ya, Ada Ada juga juga ya, ya, kayak gitu. Jadi juga bisa lebih tajam dari Nah, pisau, katanya juga kayak gitu. Baru ngerti aku. Ya, katanya dengan menggunakan jari aja bisa membunuh orang. Aduh. Nah, itu bisa. Nah, jadi tergantung kita ya. Meskipun kita ini sudah masuki era digital, era media baru kayak gitu ya, di media. Nah, kita juga harus tahu lah ya, harus pahami itu. Memposisikan diri kita, terus kemudian ketika kita mendapatkan informasi, nah itu bagaimana ketika kita pas mendapatkan informasi, kita nggak harus selamanya itu harus menerima. Nah, kita juga harus cross check dulu nih apakah benar informasi yang kita dapatkan kayak gitu. Terus jadi itu saring sebelum share kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian ya ketika kita sudah dimanjakan kayak gitu, jangan selalu, nah kita jangan selalu ya ingin tergantung gitu, Jadi, tergantungan ya, gitu. Apa-apa pakai internet, Iya, pakai kayak internet gitu ya. Nah, kita juga kadang-kala mungkin ketika kita sedang mengerjakan tugas atau apa, nah kita coba untuk menggunakan ya pemikiran kita terlebih Mengasah dahulu ya, kembali gitu mengasah ya. gitu. Karena nanti kan dari kebiasaan yang kurang baik nanti juga akan menimbulkan dampak juga kepada diri kita gitu. Terus kemudian ya ketika kita berkomen kayak gitu, meskipun di dunia maya ya, nggak di dunia nyata, kita juga harus memiliki attitude kayak gitu sebagai orang yang berilmu lah ya kayak gitu. Sebagai seorang mahasiswa kayak gitu, kita juga harus memiliki itu juga, attitude juga yang baik ketika berkomentar gitu. Jangan sampai kita mungkin menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Mungkin karena dengan baca komen aja kan seseorang kan bisa senang dan juga bisa sedih kayak gitu. Betul. Ini banyak banget juga memang kasus komentar-komentar kayak gitu ya. Kemarin ini agak masuk ke dunia artis gitu ya sedikit ya. Kemarin itu kasusnya yang Fuji itu sama si siapa ya? Tisa Biani. Nah, itu juga berawal dari komentar-komentar netizen fans page-nya dari si Fuji. Gila itu emang ramai banget ya siapa ya. Tapi mungkin ini tahu nggak berita yang itu? Masuk Yang lagi Iya. si Fuji sama si Itu Tisa ya? masuk ke, mungkin kalau misalkan ke anak itu ya bully gitu ya. Oh iya, Bullying, betul. masuk ke bullying gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu kan ya mungkin kalau misalkan nanti ada pihak yang merasa sakit hati gitu kan, nanti masuk ke itu ya ranah yang lebih serius gitu ya. Nah, Iya itu bisa jadi dilaporkan. dilaporin juga loh ya. Kan. Karena memang kita di dunia internet itu juga ada undang-undangnya ya, benar ada UU ITE-nya. Nah ini terakhir mungkin ya aku pengen coba ngobrolin soal TikTok kali ya. Karena oke. TikTok itu lagi booming banget, apalagi setelah TikTok Shop ditutup. Iya, Ini. ramai banget. Kalau Jawa punya TikTok kan? punya. Kamu Mas Wais punya? Punya ya. Nah, kalau Mas Wais kan tadi udah Iya. disampaikan ya cuma buat hiburan. Kalau Zaka ini buat mungkin ada jualan mungkin atau cuma buat hiburan juga? Kalau jualan belum sempet sih waktu itu karena udah niat ya, namanya juga mahasiswa biasanya niat lupa gitu. Malah ketutup dulu kali ya. Iya. Keburu ketutup udah belum sempet. Tapi bikin. ini aku mau cerita ya. Jadi aku tuh kan juga termasuk yang aktif di TikTok, tapi pertama memang cuma buat hiburan. Tapi kemudian aku mencoba masuk ke ranahnya TikTok Shop dan kemudian aku memang merasakan dampak positif dari new media yang TikTok Shop ini. TikTok Shop ini benar-benar membantu ekonominya aku, finansial aku termasuk. Jadi aku kan affiliate TikTok nih dan itu aku lumayan lah dapat cuan, bisa buat jajan gacoan. Berapa digit tuh? Belum sampai berdigit-digit, cuma memang ya cukup lah buat gacoan setiap hari sama teman-teman radio gitu ya kan ya. Kita karena hobi buat gacoan. Nah itu mungkin salah satu
dampak positif yang bisa aku sharingkan ke teman-teman semuanya. Dari Zafa mungkin ada pengalaman atau Mas Faiz ada pengalaman lain gitu. Menggunakan Facebook mungkin, Facebook juga masih Kalau Facebook itu kan bisa pakai Facebook Ads gitu ya. iya betul. Marketplace gitu ya. Marketplace juga. Itu juga bagus juga kalau misalkan Facebook itu masuknya ke itu Facebook Ads. Yang ads itu ya. Kayaknya semua aplikasi sekarang ada ads-nya gitu ya. Iya. Google aja ada. Google Ads juga itu. Meskipun aku belum tahu. Oke, gitu ya. Mungkin ada lagi nggak nih? Kayaknya udah cukup ya Dana ya. Kita Oke. udah ngobrol banyak banget nih sama Mas Faiz ya. Oke, luar biasa sekali pengalaman dari Mas Faiz dan juga Zafa dan juga aku ya nanti ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mungkin ada pesan terakhir dari Mas Faiz untuk teman-teman. Ya, mungkin close statement gitu ya. Iya, statement ada ya. Close statement mungkin ini aja. Ya, ketika kita sudah masuk di era digital, dimanjakan dengan adanya internet, tapi kita jangan lupa dengan diri kita. Jangan lupa bahwa kita itu adalah manusia yang dibekali dengan adanya pikiran. Nah, kita jangan melupakan bahwa kita tuh punya pikiran gitu, jangan sedikit-dikit mengandalkan internet, dikit-dikit ngandalin internet, kayak gitu aja mungkin. Oke, mantap sekali. Close dulu kalian buat Mas Faiz. Terima kasih untuk hari ini. Sangat luar biasa, keren sekali bisa dicontoh ya teman-teman Banyak banget ilmu semuanya. yang bisa diserap gitu ya. Betul sekali. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman menggunakan media, 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 mungkin bisa di ini ya sharingkan di komentar ya nanti ya. Oke, gitu aja. Aku Dana dan juga teman aku Zafa. Oke, pamit undur diri. Semoga konten ini bermanfaat. Kita berjumpa di konten berikutnya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.